Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah. Alhamdulillah, selamat datang semua teman-teman peserta baca kitab Nidomi. Pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan diri saya sebagai pembimbing metode Nidomi, yaitu saya sendiri, nama Barka Syuhada, lahir di Cilacap 4 Desember tahun 90, umur saya 32 tahun, saya sudah punya anak dan istri. Lalu alamat saya ada di Pondok Pesantren Nurul Huda, Dusun Bedegede, RT 5 RW 8, Desa Sarwadadi, Kecamatan Kaunganten, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Lalu sedikit riwayat pendidikan saya. Dari kecil saya mengaji kepada bapak saya karena kebetulan bapak saya adalah seorang pengajar di desa. Lalu setelah itu saya mondok di Pondok Pesantren At-Taujih Al-Islami Leler Landegan, Banyumas, Jawa Tengah. Ini salah satu pondok salaf tertua di daerah Banyumas yang diasuh oleh beliau Kiai Haji Zurul Anam Hisam, atau akrab dikenal sebagai Gus Anam, yaitu salah satu menantu dari Kiai Haji Maimun Zubair Sarang Rembang. Lalu setelah itu saya juga mondok pesantren di Pondok Pesantren Al-Hidayah Karangsuci Purwokerto. Ini juga masih di daerah Banyumas, dan di sini saya sambil kuliah juga sambil mengajar di beberapa pesantren di Purwokerto. Lalu ini ada misi dari metode baca kitab Nidomi, yaitu kita bisa memahami agama sesuai pemahaman para ulama salafus sholih melalui kitab-kitab para ulama. Lalu misi kita adalah melestarikan kajian kitab kuning pesantren, lalu menguasai ilmu nahwu shorof. Setelah menguasai ilmu nahwu shorof, kita menguasai teori cara membaca kitab kuning. Setelah kita bisa membaca kitab kuning, kita menguasai pemahaman, bisa memahami kitab kuning. Lalu selanjutnya tahapan belajar baca kitab metode Nidomi ada dua tingkatan, tingkat dasar dan tingkat lanjutan. Untuk tingkat dasarnya kita memakai 3 kitab: kitab Nahwu Dasar Jurmiyah, kitab Shorof Dasar Matan Bina, kitab Fikih Dasar Safinatun Najah. Nah, 3 kitab ini insya Allah kita targetkan 6 bulan kita bisa menguasai kitab dasar ini. Lalu setelahnya ada tingkat lanjutan, kitab Nahwu Shorof menggunakan Alfiyah Ibnu Malik, dan kitab Fikih menggunakan Matan Takrib. Ini insya Allah akan bisa kita lalui selama 1 tahun. Tapi kita fokus ke tingkat dasar terlebih dahulu. Tahapan menguasai baca kitab tingkat dasar. Yang pertama, kita perlu menguasai, memahami seluruh bab yang ada di kitab dasar Jurmiyah. Kita juga perlu menguasai seluruh bab, memahami seluruh bab yang ada di kitab Shorof Dasar Matan Bina. Kita juga menguasai, mampu menguasai pembacaan pengiroban kitab Safinah. Menguasai langkahnya bagaimana? Ya, menguasai nanti materi kitab Jurmiyah nanti kita akan sajikan menggunakan bagan supaya lebih mudah dipahami, dan juga menggunakan tanya jawab supaya mudah kita hafalkan. Begitu juga sorofnya, ada bagan sorof, juga ada tanya jawab sorofnya, supaya bagan supaya lebih mudah kita pahami, tanya jawab supaya mudah kita hafalkan. Lalu setelah kita menguasai nahwunya, menguasai shorof dasarnya, kita belajar bagaimana cara menggunakan nahwu shorof itu untuk membaca kitab. Salah satunya kita suruhkan, lalu kita belajar mengi'rab. Nah, ini ada ketentuan belajar. Yang pertama, nanti pemateri akan mengirimkan 2 video. Yang pertama video sorogan, yang kedua video pembelajaran atau materi tentang setiap babnya menggunakan bagan dan tanya jawab. Dari segi nahwunya, sorofnya nanti akan dikirimkan di hari Senin sampai Kamis jam 16.00 waktu Indonesia Barat di Telegram. Lalu setelah pemateri mengirimkan materi 2 video tersebut, lalu pada malam harinya pemateri akan mengirimkan latihan soal, dan kita semua teman-teman peserta bisa melaksanakan tanya jawab di grup WhatsApp. Dan nanti setelah itu peserta juga diminta
untuk mengirimkan sorogan, mengirimkan pembacaan kitab yang seperti dikirimkan oleh pemateri. Jadi peserta juga latihan membaca kitab dengan mencontoh atau menirukan apa yang seperti dibacakan oleh pemateri. Lalu juga mengirimkan jawaban dari latihan soal tersebut ya. Ini mudah-mudahan kita lakukan dengan baik, belajar kita dengan baik sehingga nanti bisa menghasilkan hasil yang baik juga. Amin ya robbal alamin. Lalu ini ada sedikit skema di bulan, kita 6 bulan itu, bulan pertama, kedua, ini ada perinciannya masing-masing. Silahkan teman-teman juga bisa lihat sendiri perincian dari bulan pertama, kedua sampai bulan ke-6, bab-bab yang akan kita pelajari dari bulan pertama sampai bulan ke-6. Mudah-mudahan kita bisa belajar dengan baik sehingga kita menghasilkan hasil yang baik juga. Mudah-mudahan bisa membawa keberkahan, kemanfaatan untuk kita semua. Allahumma amin ya robbal alamin. Mungkin itu dulu perkenalan kita insya Allah akan lanjut ke materi yang pertama di video yang selanjutnya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.